Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil yang terparkir di halaman depan rumah seseorang, di mana seorang anak kecil yang ada di dalam rumah itu pun jadi penasaran dan memutuskan untuk memeriksanya. Dan wow, si anak malah mendengar suara yang seolah memanggilnya, di mana saat si anak mendatanginya lagi, tidak ada siapa-siapa di sana. Tetapi, waduh, ada sosok laki-laki misterius yang tidak jelas seperti apa cucungiknya. Ia mengaku membawa sebuah hadiah ulang tahun untuk si bocah dan tiba-tiba There she is. dan kemudian 20 tahun sejak kejadian tadi, kita akan diperkenalkan pada seorang wanita bernama Lee Herker. Kita panggil saja Ellie karena pegujud namanya rese, yang merupakan seorang agen FBI yang masih pemula. Hari ini adalah hari pertama Ellie bertugas. Ia dan rekan sesama pemula pun mendapat tugas untuk menangkap seorang tersangka kejahatan di salah satu komplek. Entah bagaimana caranya, Ellie bisa mengetahui nomor rumah si tersangka dan sempat menyarankan si rekan untuk memanggil bala bantuan. We should call it in. No. Ya, si rekan menolak usulan Ellie hanya berdasarkan firasatnya yang tidak pasti, di mana si rekan memilih untuk beraksi sendiri dengan cara memeriksa dulu si tersangka yang tepat. Saat si rekan akan memeriksa rumah tersebut, tiba-tiba si rekan pun maut ditembak tersangka, di mana Ellie yang baru pertama kali berada di dalam situasi seperti ini pun terpaksa masuk ke dalam rumah dan menemukan si tersangka sedang duduk sembari mengaku bahwa ia akan menyerahkan diri. Don't move. I won't. Setelah satu kasus itu, Ellie pun menjalani tes khusus semacam psikotes yang mengharuskannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Hingga pada akhirnya diketahuilah bahwa Ellie adalah seorang yang punya indera keenam, alias bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Camera, table, legs, tiger, door, mother, father, piano. State the first word that comes to mind to accompany each image. Berkat si Ellie ini, kemampuan indera keenamnya itulah, Ellie akhirnya ditugaskan bersama dengan seorang agen senior bernama Karta untuk menangani kasus pembunuhan berantai yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Yang sampai detik ini masih belum diketahui atau ditemukan tanda-tanda yang mendekati tentang siapa pelakunya. Tell me your version of what happened in Colfax with the shooting of Agent Fisk. Insiden selalu melibatkan sebuah keluarga sebagai korbannya. Sang suami lalu menghabisi nyawa anak dan istrinya terlebih dahulu sebelum akhirnya menghabisi dirinya sendiri. I gotta be quiet. Jika pelakunya adalah suami dari keluarga itu sendiri, lantas kenapa ini disebut kasus pembunuhan berantai? Ya, di setiap TKP, para petugas selalu menemukan sepucuk surat berisi tulisan dalam bentuk kode satanik atau kode setan lengkap dengan nama pembuatannya yaitu Long Legs. Yang setelah diselidiki, tulisan itu bukanlah tulisan yang dibuat oleh salah satu korban sehingga jelas ada pihak ketiga alias si tersangka yang sudah merancang serangkaian kasus pembunuhan ini. Dan yang menariknya adalah mereka tidak pernah menemukan bukti forensik yang menyatakan bahwa ada orang lain yang masuk ke dalam rumah para korban. Sehingga disitulah letak keanehan dan kejanggalannya. Dan sudah jadi tugas Ellie sebagai yang punya indera keenam untuk mencari tahu jawaban. Dengan cepat, Ellie saling menghubungkan setiap kasus untuk mencari kesamaan dari semua keluarga tersebut. Dan ditemukanlah sebuah jawaban, bahwa setiap keluarga pasti memiliki anak perempuan usia 9 tahun yang lahir pada tanggal 14 di bulan yang berbeda. Dan semua pembunuhan terjadi dalam waktu 6 hari sebelum atau setelah ulang tahun si anak perempuan. Selesai menjelaskan teori sementaranya, Ellie pun mengantarkan Karta yang terlalu banyak minum Hammer pulang ke rumahnya. Di situ,
Ellie berkenalan dengan istri dan anak perempuan Karta bernama Rini, di mana Ellie diundang ke acara pesta ulang tahunnya karena mengira jika Ellie adalah teman dekat Karta, ayahnya. Nice to meet you, Harker. Hi, Han. Sudah mengantarkan Karta, Ellie pun langsung pulang ke rumahnya yang berlokasi jauh dari keramaian. Kaget juga kenapa setiap tokoh utama selalu memilih rumah di tempat sepi dan jauh dari warung Mang Tiho. Padahal kan kalau terjadi apa-apa dan butuh bantuan susah nyari pertolongan. Masih di malam yang sama, ketika Ellie sedang berteleponan bersama ibunya, ia tiba-tiba mendengar seseorang yang sedang mengetuk pintu di depan. Benar jika larut malam seperti ini mustahil ada orang yang bertamu. Ellie pun perlahan mengunci pintu depan rumahnya sampai akhirnya ia melihat seseorang yang berdiri di halaman depan rumahnya. Entah siapa itu, Ellie dengan insting FBI pun segera pergi keluar untuk memeriksa. Dan ternyata sosok itu terlihat sudah berada di belakang dan sedang berjalan masuk ke dalam rumahnya. Saat Ellie periksa, sosok itu sudah menghilang, namun meninggalkan sepucuk surat berisi kartu ucapan. Selamat ulang tahun ke-9 untuk Ellie yang ternyata itu adalah dibuat oleh sosok Sionglek. Di dalam kartu tersebut juga terdapat tulisan dalam kode satanik lengkap dengan terjemahannya, sehingga membuat Ellie akhirnya bisa menerjemahkan setiap huruf dari kode satanik tersebut, yang pada intinya Longlegs memberi peringatan untuk Ellie agar jangan ikut campur dalam urusannya, karena jika tidak maka Longlegs mengancam akan memenggal kepala ibunya. Keesokan paginya, lagi-lagi terjadi kasus pembunuhan sebuah keluarga dengan motif yang sama persis. Karena sudah hafal dengan kode satanik, Ellie bisa dengan mudah menerjemahkan isi pesan yang ditinggalkan Longlegs, sehingga itu dapat sedikitnya membantu dalam penyelidikan. Di tengah kesibukannya, Ellie selalu mendapat telepon dari ibunya yang memang hampir setiap hari menanyakan kabar, termasuk menanyakan apakah Ellie masih suka ibadah atau tidak. Karena rupanya si ibu dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan taat pada ajaran agamanya. Lee, honey, our prayers protect us from the devil. I know. Singkat cerita, malam pun mongkleng, tidak ada waktu untuk leleson. Ellie terlihat masih bekerja demi menemukan jawaban atas setiap petunjuk yang ditemukan. Menggunakan kalender linear, Ellie pun mulai menulis dan menyusun semua tanggal pembunuhan, sampai akhirnya membentuk simbol okultisme segitiga terbalik, tapi masih kurang satu tanggal untuk melengkapi simbol tersebut. Keesokannya, Ellie langsung memberitahu Karta tentang penemuannya, yang setelah Karta telaah lebih lanjut, ternyata ada suatu kasus di mana seorang anak perempuan bernama Katie berhasil selamat dan sekarang berada di salah satu rumah sakit jiwa sebagai pasien di sana. Carrie's at school, so she survives. Tak membuang waktu, Ellie dan Karta pun langsung meluncur ke rumah keluarganya si Katie. Yang setibanya mereka berdua di sana, Ellie yang punya indera keenam pun bisa langsung mengetahui jika terdapat aroma-aroma jahat memenuhi rumah tersebut. Dan benar saja, di balik patung salib terdapat sebuah peti berisikan boneka yang dibuat menyerupai wujud anak perempuan. Atosna dibawa ke ruang bedah forensik, mereka menemukan seenggok bola logam terdapat di dalam kepala si boneka. Ketika Disan menggunakan alat khusus, bola tersebut mengeluarkan bunyi aneh yang membuat Ellie seketika mendapat penglihatan banyak ular, termasuk melihat dengan jelas seperti apa cucungik si Longlegs yang sedang membuat boneka tersebut. Di waktu yang bersamaan, kita akan melihat seseorang yang sedang berkendara menggunakan mobil klasik menuju rumah sakit jiwa tempat si anak perempuan yang selamat. Dan tebak siapa orang ini? Ya, inilah Longlegs, tidak pakai anjay. Longlegs melipir sebentar di sebuah toko material untuk membeli sesuatu, yang ketika si penjaga toko bertanya apakah ada hal lain yang bisa dibantu, Longlegs pun menjawab, Cuckoo, cuckoo, cuckoo. tanpa paham apa maksudnya, si
Gadis penjaga toko pun teriak memanggil ayahnya yang ada di belakang, sehingga Longlegs pun langsung pergi melanjutkan perjalanannya. 2 hari kemudian, Ellie dan Carta terlihat sudah berada di rumah sakit jiwa dengan seorang dokter yang mengatakan jika 2 hari yang lalu ada seorang anak yang menjenguk Katie, di mana Ellie dan Carta cukup dibuat terkejut dengan orang yang menjenguk itu menggunakan nama lengkap Ellie pada buku catatan pengunjung. No, I wasn't on site at the time, unfortunately. Entah apa yang Longlegs lakukan ketika menjelang kemarin, tapi dokter pun mengungkapkan bahwa setelah kunjungan itu, Katie yang awalnya didiagnosa mengidap penyakit katatonia pun dan bisa diajak berkomunikasi. Was slumped in a chair by the door for as long as I've been here. Katatonia sendiri adalah gangguan mental yang mana kesulitan bergerak dengan beberapa dengan baik dan juga sering mengalami kegelisahan dan kebingungan. Separah itulah yang menyebabkan Katie menjadi pasien di rumah sakit jiwa ini. Tetapi setelah kunjungan Longlegs 2 hari yang lalu, Katie ujug-ujug sembuh dan bisa diajak berbarawakan dengan lancar. She's right there. Wide awake. Saat Ellie sudah menemui Katie secara langsung, itulah kita akan dibawa flashback ke hari di mana insiden keluarganya mati pada hari itu. Ketika Katie sedang berangkat ke sekolah, di rumah hanya ada bapak, ibu, dan adik perempuannya yang masih berusia 9 tahun dan 6 hari lagi diketahui akan merayakan pesta ulang tahunnya. Tak lama setelah Katie berangkat, ada seseorang birawati yang memberikan sebuah hadiah ulang tahun yang katanya pemberian dari gereja. Itu adalah boneka buatan Longlegs yang menyerupai anak perempuan. Entah apa yang terjadi, seluruh anggota keluarga Katie pun tiba-tiba seolah kerasukan. Ayah bahkan mendadak menyembelih semua hewan ternaknya, menghabisi adik perempuan Katie, menghabisi bapak pendeta yang kebetulan sedang bertamu, termasuk menghabisi sang istri, sebelum akhirnya ia memautin dirinya sendiri. Saat Ellie bertanya tentang Longlegs yang mengunjunginya 2 hari yang lalu, Katie tiba-tiba sangat excited. Ia mengaku bahwa justru dialah yang menunggu sosok Longlegs menemuinya. Bahkan Katie siap melakukan apapun yang diperintahkan Longlegs, sekalipun itu melompat dari jendela. Or even better. Satu lagi, Katie menyebutkan sosok The Man Downstairs yang artinya orang di bawah tangga. Entah siapa maksudnya. Apakah majikannya Longlegs, sosok yang disembah Longlegs, atau apakah? Yang pasti Longlegs sangat menghambakan dirinya pada Dane Downstairs tersebut dan Katie akan melakukan apapun perintah mereka. Kembali ke kantor, setelah diselidiki lebih dalam, Carta menemukan fakta lain yang tidak kalah menarik, yaitu tentang sosok Ellie yang diduga ada kaitannya dengan kasus ini. Ternyata 20 tahun lalu, ibu Ellie pernah membuat laporan tentang seseorang penyusup yang masuk ke dalam rumahnya. Namun, laporan mendadak dibatalkan tepat 1 hari sebelum ulang tahun Ellie yang ke-9. Sorry, sir, what does that have to do with the case? Carta pun berasumsi bahwa penyusup itu adalah sosok si Longlegs, sehingga Ellie pun dicecar pertanyaan terkait apakah Ellie pernah melihat penyusup itu. Seperti apa ciri-cirinya, apakah ia masih ingat bagaimana cucungiknya. Ellie hanya terdiam karena memang tidak ingat dengan adanya penyusup yang masuk ke dalam rumahnya. Untuk memastikan hal ini, Carta pun menyuruh Ellie pergi mengunjungi ibunya dan cari tahu lebih dalam tentang ciri-ciri penyusup tersebut agar Longlegs bisa segera ditangkap dan kasus ini bisa secepatnya diselesaikan. Setibanya di rumah sang ibu, ibunya pun langsung menyambutnya dengan sebuah pelukan hangat, termasuk mengajukan pertanyaan yang selalu berulang-ulang ditanyakan terkait apakah Ellie masih suka berdoa atau tidak. Di mana Ellie menjawab tidak pernah berdoa sama sekali, Bu, dan inilah reaksi ibunya. Ya, si ibu malah tertawa. Ia menganggap hal itu sangat lucu sekali karena menurutnya berdoa memang tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah apapun. Dan hal itu sangat bertolak belakang dengan kepribadian ibunya yang dikenal sangat religius. You're right.
No, our prayers don't help us. Selesai bincang-bincang kangen dengan ibunya, Ellie langsung masuk ke kamar masa kecilnya. Di situ, ia seketika teringat dengan kamera Polaroid yang sering digunakan sewaktu ia kecil, sehingga tak sengaja menemukan satu foto yang ada sosok Longlegs-nya. Pada akhirnya terkuaklah bahwa sosok anak kecil yang ada di adegan awal tadi tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Ellie sewaktu masih kecil. Dan Pix, sosok Longlegs adalah si penyusup yang sempat dilapor oleh ibunya. Let me in now. Tak buang waktu lama, Ellie langsung menemui Karta untuk menunjukkan foto wajah Longlegs bahwa dirinya sangat yakin jika sosok di foto itulah orang yang selama ini mereka cari. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencari karena ternyata Longlegs seolah sengaja berdiri di pinggir jalan, menentang tas di tangan kirinya dan kanannya seolah akan pergi jauh dari kota ini. I'm gonna need you to get down on the ground. Di ruang interogasi, Longlegs akhirnya mengaku bahwa ia sengaja menyerahkan diri demi hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ellie. Tak ingin menimbulkan kecurigaan bagi semua agen FBI yang lain, Karta pun menyuruh semua agen untuk keluar kecuali Ellie dan agen Browning yang merupakan rekan terdekat agen Karta itu sendiri. Di situ, Ellie mengutarakan asumsinya terkait si Longlegs yang punya kaki tangan alias Asis yang membantu semua rencana pembunuhannya. Teori itu Ellie dapatkan setelah ia menemukan fakta bahwa masih kurang satu tangga lagi untuk melengkapi simbol okultisme segitiga terbalik. Dan pastinya, Longlegs tidak mungkin menyerahkan dirinya begitu saja jika tidak punya tangan kanan yang masih berada di luar. Penasaran dengan teori ini, Ellie pun nekat memasuki ruang interogasi demi untuk mengetahui siapa kaki tangannya si Longlegs. Di mana Longlegs menjawab, Why don't you ask your mommy? entah apa hubungan si ibu dengan semua ini. Longlegs yang sadar bahwa aksinya sudah berakhir pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menghantamkan kepalanya ke meja. Akibat kejadian ini pun, Ellie kena marah Karta yang menyalahkannya karena selalu mengaitkan segala sesuatu dengan hal mistis dan dunia persetanan. Terlebih lagi ketika FBI baru mendapat kabar terkait sosok Katie, si pasien di rumah sakit jiwa yang ditemukan maut setelah lompat dari jendela kamarnya. No black magic, no voodoo, no nothing. Di hari yang sama, Ellie diantar agen Browning pergi ke rumah ibunya untuk memastikan pernyataan Longlegs terkait nama ibunya yang dibawa-bawa. Di mana saat mereka berdua sudah sampai di lokasi, Ellie langsung mencari ibunya di dalam rumah, tapi tidak ketemu yang ternyata ya, si ibu pun menembak agen Browning dengan sangat keji. Hal itu tentu saja membuat Ellie sangat syok. Di mana saat ia mengejar ke halaman, si ibu terlihat sudah bersiap menembak seangkuk boneka yang menyerupai Ellie sewaktu kecil. Baby girl. Ketika bola logam yang terdapat di dalam kepala boneka itu meledak, ada asap hitam yang keluar dari kepala Ellie. Begitupun si boneka. Entah apa itu, tapi Ellie langsung jatuh pingsan sesaat setelah kejadian itu. Dalam pingsannya, kita akan kembali dibawa flashback ke masa kecil ketika Ellie kala itu sempat melihat ibunya sedang diserang oleh Longlegs. Si ibu dipaksa memilih antara membiarkan Ellie kecil dibunuh untuk jadi bagian dari ritual atau si ibu yang harus jadi kaki tangan Longlegs dalam setiap misi jahatnya. In exchange, she would have to help him. Demi keselamatan putri satu-satunya, si ibu tentu saja memilih untuk jadi kaki tangan Longlegs, di mana Anda semua mungkin akan dibawa terkejut saat mengetahui jika selama ini Longlegs sebenarnya tinggal di ruangan bawah tanah si rumah ibunya dan si Ellie ini. Namun Ellie tidak ingat dengan semua ini karena ingatannya sudah dimenyem-menyem oleh mantra sihir dan disimpan dalam pola logam hitam yang dimasukkan ke dalam sebuah boneka. The
doll made a little girl forget. Selama 20 tahun itu pula lah, Longlegs selalu membuat boneka anak perempuan yang mirip dengan calon korbannya. Boneka-boneka itu sudah diberi mantra sihir agar para calon korbannya mengalami apa yang dinamakan kerasukan, yang juga secara tidak langsung membuat para anggota keluarga korban merasa pasrah apabila mereka maut untuk jadi tumbal ritual sesat si Longlegs. Lantas si ibu sendiri berperan menjadi seorang birawati yang ditugaskan Longlegs untuk memberikan boneka-boneka itu kepada para calon korbannya dengan alasan bahwa itu adalah hadiah dari gereja sehingga para keluarga tidak bisa menolak pemberian tersebut. And make sure it happened the way he... Ketika siuman, Ellie tersadar sudah berada di ruang bawah tanah, tempat Longlegs bersembunyi selama ini. Dari lantai atas terdengar bunyi telepon yang berasal dari Karta, bermaksud memberitahu Ellie tentang ulang tahun putrinya yang jatuh tepat hari ini. Disitulah Ellie akhirnya teringat dengan Prini, putri Karta, yang akan berusia 9 tahun. Yang itu artinya kematian akan melengkapi susunan simbol segitiga terbalik sesuai dengan rencana awal Longlegs. Setibanya Ellie di rumah Karta, ia sudah sangat terlambat saat ketika melihat ada ibunya termasuk boneka anak perempuan yang sedang dimainkan oleh Rini. Ketika Karta dan istrinya pergi ke dapur, Ellie bertanya, kenapa ibu masih melanjutkan ritual padahal Longlegs sudah mati? Si ibu menjawab bahwa ritual tetap harus diselesaikan sesuai rencana agar jiwa-jiwa mereka bisa selamat dari panasnya api neraka. Dari omongan ibunya yang sudah ngelantur itulah, Ellie akhirnya sadar bahwa peran ibunya sebagai kaki tangan Longlegs bukan dilandasi karena ingin melindungi putrinya, melainkan memang otaknya sudah dipengaruhi oleh mantra sihir yang sebelumnya sudah Longlegs menyem-menyemkan. Tak lama muncullah Karta yang baru keluar dari dapur setelah selesai menghabisi istrinya sendiri yang karena Karta sudah tidak eling alias tidak sadar. Ellie pun terpaksa melepaskan satu tembakan. Hanya itu saja, Ellie juga terpaksa menghabisi ibunya sendiri agar mimpi buruk ini bisa cepat selesai. Tersisa Rini yang masih kerasukan dan si boneka yang masih utuh. Ellie memutuskan untuk tidak menembak boneka tersebut, entah karena ia kerasukan juga atau menunggu waktu yang pas agar Rini tidak syok. Entahlah, yang pasti bayang-bayang Longlegs akan selalu menempel di kepalanya seumur hidupnya. Hail Satan. Ending yang cukup membuat soak. Pesan yang mesti kita ambil dari film ini adalah jangan mengakui kata setan itu. Saya Osborn beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat wow.